Bagaimana jika dunia yang kita tinggali tidak berjalan seperti biasanya? Dari hal paling kecil hingga hal terbesar di alam semesta, semuanya bisa berubah drastis hanya dengan satu kemungkinan. Sebuah perubahan sederhana bisa menggeser arah kehidupan, bahkan mungkin mengubah nasib seluruh umat manusia. Mari kita telusuri bersama. Bayangkan setiap kemungkinan dan ikuti perjalanan ini sampai akhir. Karena mungkin saja jawaban dari pertanyaan itu akan mengubah cara kita melihat dunia. Pernahkah kamu berhenti sejenak, melihat ke sekeliling, lalu bertanya dalam hati, apakah semua yang aku lihat ini benar-benar nyata? Pohon, langit, rumah, bahkan tubuhmu sendiri. Apakah semuanya sungguh ada? Atau jangan-jangan, semua ini hanyalah gambaran, seperti layar komputer yang menampilkan sebuah program? Pertanyaan ini terdengar aneh, bahkan mungkin seperti teori konspirasi. Tapi jangan salah, banyak ilmuwan, filsuf, bahkan tokoh teknologi dunia yang dengan serius mempertanyakannya. Mereka menamainya hipotesis simulasi, gagasan bahwa seluruh realitas yang kita alami hanyalah simulasi raksasa, mirip sebuah video game yang super canggih. Bayangkan sebentar. Apa jadinya kalau setiap pengalaman yang kamu rasakan, dari rasa manisnya teh hangat, suara hujan di malam hari, hingga detak jantungmu sekarang, semuanya hanyalah kode yang sedang dijalankan? Kita terbiasa percaya bahwa dunia ini nyata, karena kita bisa menyentuh, mencium, dan merasakan. Tapi kalau dipikir lebih dalam, indera kita hanya memberi sinyal ke otak. Otaklah yang mengubah sinyal itu menjadi pengalaman. Dengan kata lain, realitas yang kamu rasakan tidak datang langsung dari dunia luar, tapi dari interpretasi otakmu sendiri. Nah, dari sini muncul pertanyaan. Kalau otak bisa dibohongi, seperti saat mimpi, atau ketika kita masuk ke dunia virtual reality, apa jaminannya bahwa realitas ini bukan sekadar ilusi? Inilah alasan mengapa pertanyaan besar ini begitu mengguncang. Karena kalau memang benar kita hanya hidup dalam simulasi, maka semua yang kita anggap kokoh dan nyata, pekerjaan, rumah, bahkan sejarah peradaban, hanyalah bagian dari skenario yang sudah diprogram. Dan kalau begitu, siapakah yang menulis programnya? Untuk apa kita disimulasikan? Dan lebih penting lagi, apakah kita bisa keluar dari simulasi ini? Pertanyaan-pertanyaan itulah yang akan membawa kita ke dalam perjalanan panjang, menelusuri ide-ide kuno, temuan sains modern, hingga misteri kosmos. Sebelum dunia modern mengenal komputer, VR, atau kecerdasan buatan, ternyata gagasan bahwa hidup hanyalah ilusi sudah pernah muncul ribuan tahun lalu. Bayangkan kita kembali ke zaman Yunani kuno, sekitar 400 tahun sebelum Masehi. Di sana, seorang filsuf besar bernama Plato menceritakan sebuah kisah yang kemudian dikenal sebagai Allegory of the Cave, perumpamaan gua. Ceritanya begini. Ada sekelompok orang yang sejak lahir hidup terikat di dalam gua. Mereka tidak bisa bergerak bebas, hanya duduk dan melihat ke dinding gua. Di belakang mereka ada api besar, dan di antara api itu serta para tahanan, ada orang-orang lain yang berjalan sambil membawa benda. Bayangan dari benda-benda itu jatuh ke dinding gua, dan para tahanan mengira bahwa bayangan itulah kenyataan. Mereka tidak tahu kalau di luar gua ada dunia yang jauh lebih nyata, penuh cahaya matahari, pepohonan, dan kehidupan. Bagi mereka, bayangan adalah segalanya. Nah, bukankah kisah ini sangat mirip dengan gagasan simulasi? Bagaimana kalau kita semua sebenarnya sedang melihat bayangan, realitas semu, tanpa sadar bahwa ada sesuatu yang jauh lebih nyata di luar sana? Tapi bukan hanya di Yunani. Dalam tradisi Timur pun ada konsep serupa. Di India kuno, filsafat Hindu mengenal istilah maya, sebuah tirai ilusi yang menutupi kenyataan sejati. Menurut mereka, dunia fisik yang kita lihat hanyalah bayangan dari realitas yang lebih tinggi. Bahkan di Tiongkok, filsuf Zhuangzi pernah bermimpi menjadi seekor kupu-kupu. Saat bangun, ia bingung. Apakah dirinya seorang manusia yang bermimpi jadi kupu-kupu? Atau sebenarnya kupu-kupu yang sedang bermimpi menjadi manusia?
Kisah-kisah ini menunjukkan bahwa jauh sebelum komputer ditemukan, manusia sudah lama meragukan realitas. Mereka merasa ada kemungkinan bahwa apa yang kita anggap nyata, sebenarnya hanyalah lapisan luar dari kebenaran. Lalu, seiring waktu, masuklah kita ke era modern. Ketika ilmu pengetahuan berkembang dan teknologi komputer muncul, gagasan kuno ini mendapatkan wajah baru. Bayangan di Gua Plato, tirai maya dalam filsafat Hindu, mimpi Zhuangzi, kini berganti istilah menjadi simulasi. Dan inilah awal mula mengapa teori simulasi begitu mengguncang dunia sains modern. Karena ide kuno tentang ilusi realitas, tiba-tiba punya landasan baru yang lebih logis, teknologi. Sekarang, mari kita lompat ke zaman modern. Coba bayangkan, kamu memakai sebuah kacamata khusus. Begitu dipasang, tiba-tiba kamu tidak lagi melihat kamar atau rumahmu. Sebaliknya, kamu berada di sebuah hutan lebat dengan pepohonan menjulang tinggi. Kamu bisa mendengar suara burung, merasakan angin sepau-sepau, bahkan melihat cahaya matahari menembus celah dedaunan. Padahal, semua itu hanyalah hasil dari virtual reality, teknologi simulasi buatan manusia. Dulu, ide seperti ini hanya ada di film fiksi ilmiah. Tapi sekarang, VR, AR, dan bahkan AI sudah menjadi bagian nyata dari kehidupan kita. Video game semakin realistis, simulasi komputer bisa menirukan pergerakan planet, bahkan deepfake mampu menciptakan wajah dan suara palsu yang sulit dibedakan dari aslinya. Sekarang bayangkan, kalau teknologi yang masih bayi, ini saja sudah bisa menipu indera kita, apa yang akan terjadi 1000 tahun dari sekarang? Atau 1.000.000 tahun dari sekarang? Ketika peradaban manusia jauh lebih maju, apakah mungkin ada simulasi yang benar-benar sempurna? Sebuah simulasi yang begitu detail, begitu realistis, sehingga para penghuninya sama sekali tidak sadar bahwa mereka hanya hidup di dalam program komputer? Mari kita gunakan analogi sederhana. Di tahun 80-an, game komputer hanya berupa kotak-kotak piksel. Manusia kecil di layar hanya berbentuk beberapa titik. Tapi lihat sekarang, dengan engine modern, kita bisa bermain game dunia terbuka dengan grafik nyaris fotorealistik. Dunia dalam game memiliki pohon, langit, hujan, bahkan NPC yang berinteraksi seperti manusia sungguhan. Jika perkembangan ini terus berlanjut, maka dunia game suatu saat bisa sama nyatanya dengan dunia kita. Pertanyaannya, jika kita bisa menciptakan simulasi seperti itu, apa yang menjamin bahwa dunia kita sendiri bukan simulasi ciptaan peradaban lain? Inilah alasan mengapa hipotesis simulasi terasa semakin masuk akal. Karena kita bisa melihat buktinya, sedikit demi sedikit, lewat teknologi yang kita bangun sendiri. Dan inilah yang menakutkan sekaligus memikat. Kalau manusia saja bisa menciptakan realitas buatan yang terlihat nyata, mungkinkah kita ini hanyalah karakter dalam simulasi yang jauh lebih besar, yang dijalankan oleh makhluk atau peradaban yang lebih maju? Di awal tahun 2000-an, seorang filsuf dari Universitas Oxford bernama Nick Bostrom menggemparkan dunia akademik. "I manually sebuah makalah berjudul, Are you living in a computer simulation? Apakah kita hidup dalam sebuah simulasi komputer?" Sekilas judulnya terdengar seperti judul film The Matrix. Tapi berbeda dengan fiksi, Bostrom mengajukan argumen logis yang membuat banyak ilmuwan dan pemikir dunia jadi terdiam. Mari kita uraikan dengan bahasa sederhana. Menurut Bostrom, hanya ada 3 kemungkinan besar. Peradaban manusia akan musnah lebih dulu, sebelum sempat membuat simulasi realitas. Artinya, kita tidak pernah mencapai teknologi secanggih itu karena mungkin hancur akibat perang, bencana, atau kehancuran global. Peradaban manusia memang maju, tapi memilih untuk tidak membuat simulasi. Misalnya, karena alasan etika, tidak pantas mempermainkan kehidupan makhluk sadar dalam dunia buatan. Peradaban manusia maju dan berhasil membuat simulasi dalam jumlah yang sangat banyak. Bukan hanya 1 atau 2, tapi bisa jadi miliaran simulasi. Nah, jika skenario ketiga yang benar, maka logikanya sangat sederhana. Jumlah dunia simulasi akan jauh lebih banyak daripada dunia nyata. Bayangkan seperti ini. Katakan hanya ada 1 dunia nyata,
tapi dibuat 1 miliar dunia simulasi. Pertanyaannya, kita ini sedang berada di dunia yang mana? Statistiknya, kemungkinan kita ada di dunia nyata hanya 1:1 miliar. Sangat Castle hampir mustahil. Dengan kata lain, menurut argumen Bostrom, peluang terbesar adalah kita semua hidup dalam simulasi. Argumen ini bukan sekadar omong kosong. Banyak tokoh besar yang menanggapinya serius. Elon Musk, misalnya, pernah mengatakan, kemungkinan kita hidup di dunia nyata sangat kecil. Hampir pasti kita sedang berada dalam simulasi. Menjadikan Buchan? Kalau benar begitu, maka semua yang kita jalani, sekolah, bekerja, mencintai, berperang, bahkan sejarah panjang umat manusia, bisa jadi hanyalah program yang dijalankan di sebuah komputer super raksasa. Tapi tentu saja, tidak semua orang setuju. Banyak ilmuwan lain yang mengkritik argumen Bostrom, menyebutnya lebih sebagai teka-teki filosofis daripada teori ilmiah. Namun yang jelas, sejak makalah itu dipublikasikan, pertanyaan tentang simulasi menjadi bahan diskusi serius di universitas, laboratorium, bahkan forum teknologi dunia. Kalau tadi kita bicara soal filsafat dan logika, sekarang mari kita lihat sains. Apakah ada tanda-tanda di alam semesta yang bisa memberi petunjuk bahwa kita hidup dalam sebuah simulasi? Jawabannya mengejutkan. Beberapa fenomena dalam fisika memang terasa aneh. 1. Aturan alam semesta yang terlalu rapi. Para ilmuwan sudah lama heran, kenapa hukum-hukum alam semesta begitu konsisten dan teratur. Misalnya, kecepatan cahaya selalu 299.792.458 meter per detik. Tidak pernah berubah. Tidak pernah goyah. Padahal, kalau dipikir, kenapa harus angka itu? Kenapa bukan sedikit lebih cepat atau lebih lambat? Banyak konstanta fisika lain, seperti muatan elektron, gravitasi, hingga konstanta Planck, semuanya memiliki nilai tetap yang sangat presisi. Beberapa fisikawan berpendapat, ini terasa seperti aturan dalam sebuah program komputer. Seolah-olah semesta dijalankan berdasarkan kode dasar yang sudah dipasang sejak awal. 2. Dunia kuantum yang misterius. Mari masuk lebih dalam ke dunia kuantum, dunia partikel-partikel terkecil. Di level ini, realitas menjadi sangat aneh. Partikel bisa berada di dua tempat sekaligus, bisa muncul dan hilang, bahkan bisa berhubungan dengan partikel lain walaupun dipisahkan jarak yang sangat jauh. Eksperimen yang terkenal adalah double slit eksperimen. Ketika partikel ditembakkan melalui dua celah, mereka bisa berperilaku seperti gelombang, menunjukkan pola interferensi. Tapi, begitu kita mencoba mengamatinya, partikel itu tiba-tiba memilih salah satu jalur. Seolah-olah, partikel itu menunggu dilihat dulu sebelum menentukan kenyataan. Bukankah itu mirip sekali dengan cara komputer bekerja? Dalam game, lingkungan tidak dirender secara penuh, melainkan hanya muncul ketika pemain melihat ke arahnya. 3. Piksel alam semesta. Ada lagi konsep yang bikin merinding. Menurut teori fisika kuantum, ruang dan waktu mungkin tidak benar-benar halus. Bisa jadi, alam semesta terbagi dalam unit-unit terkecil, seperti piksel dalam layar. Kalau benar begitu, maka realitas kita bukanlah sesuatu yang mulus dan tanpa batas, melainkan kumpulan bit informasi yang sangat kecil, layaknya data digital. 4. Energi kosmik yang misterius. Ilmuwan juga menemukan bahwa alam semesta dipenuhi oleh sesuatu yang disebut energi gelap dan materi gelap. Anehnya, kita tidak bisa melihat atau menyentuhnya. Kita hanya tahu bahwa energi gelap dan materi gelap ada karena mereka memengaruhi pergerakan galaksi. Beberapa orang berspekulasi, bagaimana kalau ini hanyalah kode latar belakang dari semesta kita? Bagian dari program yang tidak terlihat langsung, tapi tetap mengatur jalannya simulasi? Kesimpulan sementara. Tentu saja, semua ini masih spekulasi. Tidak ada bukti pasti bahwa kita hidup dalam simulasi. Tapi, kenyataan bahwa hukum fisika terasa seperti aturan yang diprogram, ditambah sifat misterius dunia kuantum, membuat hipotesis simulasi jadi semakin menarik. Dan pertanyaan besar pun muncul.
Jika alam semesta ini memang mirip program komputer, apakah kita bisa menemukan glitch? Apakah ada tanda-tanda kesalahan dalam sistem yang bocor ke realitas kita? Untuk memahami hipotesis simulasi dengan lebih mudah, mari kita gunakan sesuatu yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Video game. Bayangkan kamu sedang bermain game dunia terbuka, misalnya GTA, Minecraft, atau The Sims. Dalam game itu ada kota, ada orang-orang, ada aturan lalu lintas, bahkan ada siang dan malam. Dari sudut pandang karakternya, semua itu terasa nyata. Mereka bisa berjalan, makan, bekerja, bahkan punya kehidupan sosial. Tapi kita yang ada di luar game tahu kebenarannya. Semua itu hanyalah kode. Setiap pohon, setiap mobil, setiap percakapan, semuanya dijalankan oleh komputer. Sekarang, mari kita balik perspektifnya. Bagaimana kalau kita yang hidup di dunia nyata ini sebenarnya tidak jauh berbeda dari karakter dalam video game? Bagaimana kalau pohon yang kita lihat, langit yang kita kagumi, bahkan diri kita sendiri, hanyalah bagian dari program simulasi yang jauh lebih canggih? Game yang semakin realistis. Mari kita lihat perkembangan dunia game. Di tahun 70-an, game hanya berupa titik-titik dan garis sederhana, seperti Pong. Lalu masuk era 90-an, kita mulai melihat grafik 3D sederhana. Kini, dengan game engine modern, grafik sudah nyaris fotorealistik. Karakter dalam game punya ekspresi wajah, emosi, bahkan bisa bereaksi terhadap lingkungan secara dinamis. Dan jangan lupa, sekarang ada AI yang membuat NPC, non-playable karakter, bisa berinteraksi lebih pintar. Ada juga VR yang membuat pemain seolah benar-benar masuk ke dalam dunia digital. Kalau perkembangan ini terus berlanjut 100 tahun ke depan, apa yang akan terjadi? Mungkin kita bisa menciptakan simulasi kehidupan yang benar-benar sempurna. Begitu realistis hingga para penghuninya tidak sadar bahwa mereka sedang disimulasikan. Keterbatasan yang terlihat. Di dalam game, dunia biasanya tidak semuanya ditampilkan sekaligus. Komputer hanya akan merender bagian yang sedang dilihat pemain. Misalnya, saat kamu menghadap ke arah gunung, barulah gunung itu muncul di layar. Tapi kalau kamu membalikkan kamera, gunung di belakang bisa saja belum dihitung secara detail. Nah, kalau kita hubungkan dengan dunia nyata, hal ini mirip dengan fenomena kuantum yang aneh, di mana partikel tampaknya menunggu dia mati, baru menentukan bentuknya. Seolah-olah semesta kita pun bekerja dengan prinsip render seperlunya. Siapa pemainnya? Pertanyaan menarik muncul. Kalau kita ini hanyalah karakter dalam simulasi, siapakah yang sedang memainkan game ini? Apakah ada makhluk cerdas dari peradaban super maju yang sedang meneliti kita, seperti ilmuwan yang mengamati semut? Atau jangan-jangan tidak ada pemain sama sekali, dan simulasi ini berjalan otomatis tanpa pengendali? Pertanyaan ini masih misterius. Tapi yang jelas, analogi video game memberi kita gambaran sederhana bahwa sangat mungkin kehidupan kita hanyalah bagian kecil dari sebuah program raksasa. Kalau sebuah game bisa error, bukankah seharusnya simulasi kehidupan juga bisa? Pertanyaan inilah yang memicu banyak orang mencari tanda-tanda glitch di dunia nyata, anomali atau kejanggalan yang terasa tidak masuk akal, seolah ada bug dalam sistem. Un déjà vu, erreur dalam ingatan? Pernahkah kamu merasa sedang mengalami sesuatu yang persis sama, padahal itu baru terjadi pertama kali? Itulah yang disebut déjà vu. Secara medis, déjà vu dijelaskan sebagai kebocoran memori otak. Tapi sebagian orang percaya, bagaimana kalau itu sebenarnya tanda glitch dalam simulasi? Seolah-olah sistem merender ulang momen tertentu, lalu kita merasa sedang mengulang pengalaman yang sama. Mirip seperti saat komputer nge-lag, bukan? Dua pola aneh di alam. Kalau kita perhatikan, banyak fenomena alam memiliki pola yang berulang. Contohnya rasio Fibonacci yang muncul di cangkang siput, bunga matahari, hingga galaksi spiral. Pertanyaannya, kenapa alam semesta begitu suka mengulang pola yang sama? Apakah ini memang hukum alami, ataukah ini kode yang dipakai programmer simulasi untuk menghemat energi? Layaknya copy-paste dalam program komputer? 3.
koinsidensi yang terlalu sering. Kamu mungkin pernah mengalami kebetulan yang begitu aneh, sampai rasanya mustahil itu hanya kebetulan. Misalnya, bertemu orang asing yang ternyata lahir di hari dan rumah sakit yang sama denganmu. Apakah ini hanya statistik? Atau sebenarnya, skrip dalam simulasi kita sedang tumpang tindih, lalu menimbulkan bug berupa kejadian-kejadian kebetulan ekstrim? 4. Fenomena misterius yang belum terjelaskan. Ada juga peristiwa yang sampai sekarang masih membuat ilmuwan bingung. Misalnya, suara misterius di samudera yang dikenal sebagai The Blow-up, yang sempat diduga berasal dari makhluk laut raksasa. Hilangnya pesawat MH370 tanpa jejak jelas, meski teknologi radar kita begitu canggih. Penampakan benda terbang misterius, UFO, yang dilaporkan pilot-pilot militer. Bagi sebagian orang, peristiwa-peristiwa ini terasa seperti error atau kode bocor yang tidak sengaja muncul di dunia kita. 5. Ilusi kesadaran. Dan jangan lupa, otak kita sendiri mudah sekali ditipu. Ada ilusi optik yang membuat kita melihat sesuatu yang tidak ada. Ada eksperimen neurologi yang menunjukkan bahwa otak membuat keputusan sebelum kita sadar melakukannya. Kalau kesadaran kita bisa dibohongi dengan mudah, apakah ini bukti bahwa sistem simulasi hanya memberikan versi sederhana dari kenyataan, agar kita tidak kewalahan memproses dunia yang sebenarnya jauh lebih rumit? Kesimpulan sementara. Tentu, semua contoh ini belum bisa dijadikan bukti nyata. Bisa jadi deja vu hanyalah fenomena otak, pola Fibonacci hanyalah matematika alam, dan kebetulan memang bagian dari probabilitas. Namun tetap saja, membayangkan bahwa semua keanehan ini mungkin merupakan glitch membuat kita merinding. Karena kalau benar begitu, berarti ada celah di balik tirai realitas. Ada bagian dari simulasi yang tidak sempurna. Dan jika ada glitch, berarti mungkin juga ada programmer. Kalau semua yang kita lihat hanyalah simulasi, pertanyaan paling besar pun muncul. Siapa yang membuatnya? Apakah ada entitas yang berada di luar realitas kita, yang merancang dan menjalankan program semesta ini? 1. Peradaban manusia di masa depan. Salah satu kemungkinan yang sering dibahas adalah, kita sedang disimulasikan oleh manusia di masa depan. Bayangkan peradaban manusia ribuan atau jutaan tahun dari sekarang. Teknologi sudah begitu maju, komputer kuantum raksasa mampu menjalankan miliaran simulasi sekaligus. Mungkin mereka ingin meneliti masa lalu. Bagaimana kehidupan manusia di abad 21? Apa yang kita pikirkan? Apa yang kita lakukan? Bagaimana kita bertahan hidup? Seperti seorang arkeolog yang menggali fosil, hanya saja kali ini, arkeologi digital. Mereka menciptakan simulasi sejarah untuk mempelajarinya. Kalau begitu, kita ini bukan sekadar makhluk hidup, tapi karakter penelitian dalam eksperimen kosmik. 2. Peradaban alien. Tapi ada juga kemungkinan lain. Bukan manusia masa depan yang membuat simulasi ini, melainkan makhluk cerdas dari luar bumi. Bayangkan suatu spesies alien dengan teknologi jutaan tahun lebih maju dari kita. Bagi mereka, menciptakan semesta simulasi mungkin semudah kita membuat sebuah game komputer. Mereka bisa saja menaruh kita dalam simulasi untuk diamati, atau bahkan hanya untuk hiburan. Siapa tahu, realitas, kita hanyalah tontonan, semacam Netflix untuk alien. 3. Entitas ilahi atau pencipta. Bagi sebagian orang, gagasan simulasi terdengar sangat mirip dengan konsep agama atau spiritualitas. Bukankah banyak ajaran agama menyebutkan bahwa dunia ini diciptakan oleh kekuatan yang lebih besar? Bahwa kita hanyalah makhluk yang berada di dalam rancangan Sang Pencipta? Bedanya, dalam hipotesis simulasi, pencipta itu tidak digambarkan secara spiritual, melainkan secara teknis, sebagai programmer atau arsitek realitas. Tapi mungkin, keduanya hanyalah cara berbeda untuk menyebut hal yang sama. Ada sesuatu yang jauh lebih besar dari kita, yang mendesain semesta ini. 4. Atau, tidak ada yang mengendalikan? Ada juga pandangan ekstrim lain. Bagaimana kalau simulasi ini tidak punya pengendali sama sekali? Mungkin programmer hanya menekan tombol start jutaan tahun lalu membiarkan simulasi berjalan otomatis.
Seperti game The Sims yang ditinggalkan begitu saja, kita hidup, berkembang, berperang, jatuh cinta, tanpa ada yang benar-benar mengatur secara langsung. Kalau benar begitu, maka kita hanyalah produk sampingan dari algoritma yang terus berputar. Kesimpulan sementara. Entah manusia masa depan, alien super cerdas, entitas ilahi, atau bahkan simulasi otomatis, semuanya masih misteri. Tapi satu hal jelas, kalau ada programmer di balik realitas, maka seluruh makna hidup kita bisa berubah. Kita mungkin hanyalah data dalam eksperimen. Atau sebaliknya, kita bisa jadi bagian penting dari sebuah rancangan besar yang belum kita pahami. Dan pada titik ini, muncul pertanyaan lain yang tidak kalah penting. Kalau kita hidup dalam simulasi, apakah itu akan mengubah cara kita menjalani hidup? Kalau ternyata benar kita hidup dalam sebuah simulasi, apa artinya bagi kehidupan sehari-hari? Apakah semua ini jadi tidak penting? Karena toh kita hanyalah kode di dalam komputer? Atau justru sebaliknya, kesadaran ini bisa membuat hidup terasa lebih berharga? 1. Emosi kita tetap nyata. Coba pikirkan, meski dunia ini simulasi atau bukan, kita tetap merasakan segalanya. Kita tetap bisa tertawa, menangis, jatuh cinta, kecewa, marah, atau bahagia. Jika seseorang membuatmu tersenyum, rasa hangat itu nyata bagi otakmu. Jika kamu kehilangan orang yang kamu sayangi, rasa sakit itu juga nyata. Artinya, simulasi atau tidak, pengalaman hidup tetap punya makna. 2. Hidup bukan sekadar angka. Banyak orang takut dengan gagasan simulasi karena merasa seolah-olah kita hanyalah program kecil yang tidak berarti. Tapi justru disinilah letak menariknya. Meski kita mungkin hanyalah kode, kita bisa membuat pilihan, menciptakan cerita, dan memberi warna pada realitas yang kita jalani. Seperti karakter dalam game yang punya jalan hidup sendiri, kita mungkin bagian dari program, tapi kita juga punya kebebasan dalam menjalani hari. 3. Etika dan tanggung jawab. Kalau benar ada programmer atau pencipta di balik simulasi ini, maka muncul pertanyaan etis. Apakah mereka sedang menguji kita? Apakah kita bagian dari eksperimen? Kalau iya, mungkin setiap tindakan kita sedang diamati. Dalam konteks ini, gagasan simulasi tidak jauh berbeda dari ajaran moral dalam banyak agama, bahwa ada mata yang melihat, dan setiap tindakan punya konsekuensi. 4. Membuat hidup lebih rendah hati. Kesadaran bahwa kita hanyalah bagian kecil dari sistem raksasa bisa membuat kita lebih rendah hati. Kita sering merasa sombong sebagai manusia, menguasai teknologi, menjelajah luar angkasa, bahkan menciptakan AI. Tapi, bagaimana kalau kita hanyalah karakter dalam simulasi yang jauh lebih besar? Itu artinya, masih ada sesuatu yang jauh lebih hebat dari kita, yang mungkin tidak akan pernah bisa kita pahami sepenuhnya. 5. Pilihan di tangan kita. Pada akhirnya, entah dunia ini nyata atau simulasi, satu hal tidak berubah. Kita tetap punya kehidupan untuk dijalani. Kita bisa memilih untuk putus asa, menganggap semuanya sia-sia. Atau, kita bisa memilih untuk justru lebih semangat, menjalani hidup sebaik mungkin, mencintai orang-orang di sekitar kita, belajar, berkreasi, dan meninggalkan jejak berarti. Karena simulasi atau bukan, hidup yang kita rasakan tetaplah hidup. Kesimpulan sementara. Hipotesis simulasi memang mengguncang pikiran, tapi tidak harus mengguncang hati kita. Kalau kita hanyalah bagian dari program, biarlah begitu. Yang terpenting, kita bisa memilih bagaimana menjalani peran kita di dalam game ini. Dan dengan begitu, muncul pertanyaan terakhir yang lebih dalam lagi. Apakah kita bisa tahu dengan pasti kebenarannya? Atau simulasi ini akan selamanya menjadi misteri yang tidak bisa kita pecahkan? Di titik ini, kita sudah berjalan jauh. Dari teori ilmuwan, kemungkinan peradaban alien, hingga dampaknya pada kehidupan kita sehari-hari. Tapi akhirnya, muncul satu pertanyaan paling besar. Apakah kita benar-benar bisa membuktikan bahwa hidup ini hanyalah simulasi? 1. Usaha manusia mencari jawaban. Para ilmuwan sudah mencoba. Ada yang mencari pixel
Semesta, batas terkecil dari realitas, semacam resolusi digital pada komputer. Ada juga yang mencoba menemukan bug atau keanehan dalam hukum fisika, sesuatu yang bisa jadi petunjuk bahwa realitas ini tidak konsisten. Namun, hingga saat ini, belum ada bukti kuat. Dunia ini berjalan terlalu mulus, terlalu konsisten. Seolah-olah jika ini simulasi, maka programmernya sangatlah cerdas dan teliti. Dua paradoks tak terbantahkan. Kita bisa saja menemukan tanda-tanda aneh. Misalnya, hukum fisika yang tiba-tiba tidak berlaku di suatu kondisi ekstrim, atau angka-angka kosmik yang terasa terlalu rapi. Tapi masalahnya, bagaimana kalau itu bukan tanda simulasi, melainkan memang hukum alam yang sejati? Atau sebaliknya, bagaimana kalau kita sudah menemukan bukti, tapi programmer simulasi segera memperbaikinya seperti developer game yang menambal bug dengan update baru? Ini seperti mencoba membuktikan ilusi, sementara semua yang kita miliki untuk membuktikannya juga bagian dari ilusi itu sendiri. 3. Misteri yang mungkin tidak bisa dijawab. Ada kemungkinan besar bahwa pertanyaan ini tidak akan pernah bisa kita jawab. Kalau kita hidup di dalam simulasi, semua alat yang kita gunakan untuk mencari kebenaran, mikroskop, teleskop, bahkan logika matematika, juga bagian dari simulasi itu. Itu artinya, kita mungkin terjebak di dalam lingkaran realitas, tidak pernah bisa keluar untuk melihat gambaran sebenarnya. Seperti karakter dalam game yang tidak pernah tahu siapa yang memegang joystick di luar layar. 4. Apakah itu buruk? Tapi, apakah tidak mengetahui jawabannya membuat hidup kita sia-sia? Tidak juga. Justru disinilah letak keindahannya. Misteri membuat kita terus bertanya, terus belajar, terus berusaha memahami. Kalau kita sudah tahu semua jawaban, mungkin rasa penasaran manusia akan padam. Tapi karena ada misteri besar yang belum terpecahkan, kita punya alasan untuk terus mengeksplorasi, mencipta, dan bermimpi. 5. Hidup dalam misteri. Entah ini simulasi atau kenyataan sejati, yang jelas, kita tetap bisa merasakan cinta dan persahabatan. Kita tetap bisa menciptakan seni, ilmu pengetahuan, dan budaya. Kita tetap bisa berjuang untuk masa depan yang lebih baik. Dan mungkin, itu yang paling penting. Bukan apakah dunia ini nyata atau simulasi, tapi bagaimana kita memilih untuk hidup di dalamnya. Jadi, apakah realitas hanyalah simulasi? Jawabannya mungkin ya, mungkin tidak, atau mungkin selamanya berada di luar jangkauan kita. Tapi satu hal pasti, pertanyaan ini membuat kita lebih sadar akan keberadaan kita, membuat kita lebih rendah hati, dan membuat kita menghargai betapa berharganya setiap detik yang kita jalani. Karena pada akhirnya, simulasi atau bukan, hidup tetaplah pengalaman paling nyata yang bisa kita miliki.